Al Jazeera, Coach Stephen islamkan 63.000 orang. Saya dalam channel Gubuk Suara. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahi dengan kekayaan lahir dan batin insya Allah. Dan saya berdoa semoga Anda semuanya yang turut nimbrung dalam channel saya ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa, keluberan dalam rezeki, dan dimudahkan dalam melunasi tanggungan-tanggungan, menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang melilit keseharian kita. Pada kesempatan yang cukup berbahagia ini, saya ingin mengangkat suatu tema yang cukup menarik bagi saya, yakni Al Jazeera, salah satu media internasional yang cukup terkenal. Ini mengangkat sebuah topik yang menarik bagi saya, yakni Coach Stephen. Meninggalnya Coach Stephen ini ternyata telah mengislamkan 63.000. Bayangkan 63.000 ini bukan suatu angka yang kecil. Mungkin saja kita melihat dai-dai yang terkenal pun kalau dihitung masih dalam jumlah yang tidak sefantastis ini. Namun bagaimanakah Al Jazeera mendapatkan angka 63.000? Pada awalnya saya juga semacam skeptis atau cuek, bebek, dan juga tidak istilah memperhatikan. Tapi setelah membayangi pikiran saya, angka 63.000 itu bagaimana Al Jazeera mendapatkan? Apakah Al Jazeera hanya mengkira-kira saja, atau Al Jazeera hanya istilahnya melakukan investigasi yang tidak utuh? Ternyata setelah saya memperhatikan postingan video yang mungkin nanti bisa share di sini, apa yang dilakukan oleh Al Jazeera untuk sampai kepada angka 63.000 itu adalah valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini berdasarkan dengan data orang yang mu'alaf yang masuk dalam atau masuk Islam melewati MCI atau Mu'alaf Center Indonesia yang didirikan oleh Stephen Indra Wibowo atau Coach Stephen. Jadi insya Allah angka 63.000 ini boleh jadi angka minimal dan bisa jadi lebih, karena masih akan terus berdatangan orang yang masuk Islam atau mu'alaf melewati Mu'alaf Center Indonesia yang didirikan oleh Coach Stephen. Ini menarik luar biasa, dan semoga ini menjadi amal jariah beliau ketika sekarang beliau di alam baka, dan sangat menggembirakan. Tapi ini adalah suatu yang bisa kita ambil pelajaran yang luar biasa, karena Coach Stephen ini bukan sembarang orang. Dia anak salah satu petinggi gereja yang ada di Yogyakarta. Jadi bahkan ayahnya ini mencarikan dana bagi mungkin ribuan gereja yang ada di Indonesia. Karena itu awal daripada Coach Stephen ini masuk Islam sampai akhirnya beliau diusir dari rumahnya karena mempertahankan kalimat syahadat. Kemudian dia menjadi kuli bangunan, dia menjadi sales, dia menjadi office boy, pernah bekerja untuk mencuci piring, kernet truk pasir, pembantu pembawa belanja di pasar. Ini luar biasa sekali, dan cukup menguras mengandung bawang kalau anak zaman sekarang.
yang saya cintai, sahabat Gubuk Suara, perjalanan setelah Coach Stephen mengalami masa-masa sulit, akhirnya Allah memudahkan kehidupannya. Kemudian Coach Stephen pernah menjadi kepala departemen di salah satu perusahaan riset internasional yang ada di Indonesia. Pernah pula bekerja di sebuah perusahaan riset global yang memiliki cabang lebih dari 100 negara dengan kantor 400 lebih dan menjabat sebagai salah satu kepala departemen di sini. Saya ingin memutar bagaimana Al Jazeera menggambarkan Coach Stephen ini dalam video, dalam salah satu videonya, sebentar, berbahasa Arab. Saya ingin terjemahkan ya, sambil menunggu loading. Dalam statusnya, status Al Jazeera di Instagram, saya bacakan, i'tanaqal isyaban wa aslama ala yaday aksar min salasi wa sitina alfi syahsin, telah memeluk Islam dalam umur yang muda belia, dan dia telah mengislamkan ala yadayhi, di depan maksudnya melewati dirinya, aksar min salasi wasitina alfa syahsin, lebih dari 63.000 orang. Wafatud da'iyah Indonesia Stephen Koh An-Sinni wahid wa arba'ina aman. Telah wafat seorang dai Indonesia, Stephen Koh, di umur yang 41 tahun, mendapatkan banyak reaksi dari dunia internasional. Ini kebanyakan dari berbahasa Inggris. Jawaban dari seorang netizen, Joe 17 of Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, selamat jalan orang baik, insya Allah jannah. Ini dari Indonesia ternyata. Kemudian may Allah have mercy on him, forgive him and grant him the highest paradise with the prophet, friend, martyrs and the righteous. He dedicated his life in service of Islam and Muslim. May Allah reward him well. Ini dari akun SWMH as my way, mendoakan Coach Stephen semoga Allah memberikan tempat yang tinggi di surga nanti karena dedikasinya dalam Islam dan kaum muslimin. Ini cukup menarik ya. Jadi status Al Jazeera ini mengatakan dia telah mengislamkan lebih dari 63.000. Saya ingin ya, ini adalah video yang dirilis oleh Al Jazeera dalam bahasa Arab, yang tidak ada artinya. Saya ingin terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Ya, tanaqal Islam fi syababihim. Maksudnya Coach Stephen ini telah memeluk Islam ketika umur belia, sekitar ketika umur 19 tahun ya. Wa aslama ala ayadai aksar min salasi wasitina alfi syahsin, dan dia telah mengislamkan lebih dari 63.000 orang. Hatta wusifa biqaidit takyir, sehingga beliau telah dinobatkan sebagai salah satu pemimpin, salah satu tokoh perubahan oleh majalah Republika. Aslama ala yadayhi aksar min salasin wa sittina alfa syahsin, dan telah bersyahadat melewati beliau Coach Stephen lebih dari 63.000 orang. Sehingga dia disebut sebagai tokoh perubahan. Al-Husnu yukhayyimu ala Indonesia ba'da wafati da'iyah Stephen Koh, umruhu wahid wa arba'una aman.
dan kesedihan menyelimuti Indonesia setelah wafatnya dai. Wulida fi Jakarta ama alfin wa tis'imiatin wahid wa samanin, dilahirkan pada tahun 1981, yakni Coach Stephen. Iktanaqal Islam fi ami alfaini. Coach Stephen memeluk Islam pada tahun 2000. Wa umruhu tis'ata asyara amat, dan umurnya masih 19 tahun. Ya, kita teruskan. Fi khutwatin rafaduha waliduhu alladzi kana udwan fi ittihadil kanais fi Indonesia. Suatu langkah yang menjadikan dia diusir oleh orang tuanya, karena orang tuanya termasuk salah satu anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Fataradahu minal manzil andaka wa haramau haqqau fil miras. Dia diusir dari rumahnya seketika anidaka, dan dia diharamkan haknya dari harta warisan. Fi ami alfaini wa salasin asasa markaza mu'allaf Indonesia li ta'limil muslimin al-judud. Pada tahun 2003 Coach Stephen ini mendirikan Mu'allaf Center atau Mu'allaf Center Indonesia li ta'limil muslimin al-judud, untuk mengajari memberikan pengajaran kepada mu'allaf. Awas al-markazu ba'da amin ila sittatin wa sab'ina far'an. Secara menggembirakan pusat Mu'allaf Center Indonesia meluas dan berkembang sampai 76 cabang. Ta'tisi markazi Mu'allaf Indonesia ama alfaini wa salasin ila ilal an alfaini wa isrin, dakhal Islam nahwa salasin wa sittina al-fasakhsin antorikil markas. Sejak didirikannya Mu'allaf Center Indonesia 2003 sampai 2020 telah masuk Islam sekitar 63.000 orang melewati Mu'allaf Center ini. Kemudian Coach Stephen ini bekerja di perusahaan riset global yang mempunyai 100 cabang di 100 negara. Ama alfaini wa isrina ashama fi a'malin khairiyatin khilala jaihati corona. Pada tahun 2020 yang lalu, Coach Stephen ini turut andil dalam amal-amal charity atau amal-amal kebaikan di seluruh dunia ketika pandemi corona. Ala intaji malabisil wiqayah lil farqit tibiyah. Maka Stephen ini bekerja untuk memproduksi pakaian-pakaian untuk yang dibutuhkan ketika pandemi corona. Wa tauzi'il mu'qimati wal mawadil gidaiyah 'alal muhtajin, dan membagikan secara cuma-cuma alat sterilisasi untuk ketika pandemi, wal mawadil gidaiyah, dan bahan pangan dan muhtajin kepada mereka yang membutuhkannya. Ba'a Stephen kullama yamliku min aqaratin wa sayyaratin tuqaddiru bi tis'i alfi dolar. Coach Stephen telah menjual seluruh apa yang dia miliki dari perumahan-perumahan dan mobil-mobil setara dengan 900.000 dolar. Sekarang saya hitung ya, berapa 900.000 dolar. 900.000 dolar kalau kursnya 14.000, setara dengan 12,6 miliar kalau dengan kurs 14.000. Astaqarra fi baiti zaujati wa hiban malahu li a'mal khairiyah li saddi hajatil usra al-faqirah. Dan dia akhirnya tinggal
di rumah istrinya bersama mertuanya, bahkan hartanya ini kepada umat li amal khairiyah untuk untuk aksi-aksi kepedulian sosial, kebaikan, lisat dihajatil usral fikra, untuk memenuhi kebutuhan keluarga miskin. Ladai malin wasduti al-safar wal intikal. Ketika dia mempunyai kemampuan untuk pindah dan dari rumah mertuanya, saufa akhudu usrati wangkulum ila Makkah. Jikalau saya mempunyai kemampuan untuk memindahkan istri dan anak saya, maka saya akan saufa akhudu usrati wangkulhum ila Makkah, maka akan saya ambil keluarga saya dan akan pindahkan ke Makkah Al-Mukarramah. Iridu an a'budallah wa aisya bil qurbi minhu. Saya ingin menghambakan diri kepada Allah dan hidup dekat dengannya, maksudnya dekat dengan Baitullah. Fakta yang cukup mencengangkan tentang Coach Stephen yang kematiannya menyelimuti Indonesia, kesedihan yang luar biasa, terutama bagi aktivis-aktivis yang giat dalam menyebarkan agama Islam. Dan yang lebih menarik daripada ini adalah Stephen Indra Wibowo ini adalah seorang Tionghoa, sehingga mempunyai impact yang luar biasa di kalangan Tionghoa sendiri. Dan mungkin kematiannya bukanlah kematian cita-citanya, bukan kematian daripada pikiran-pikirannya. Justru ini adalah awal daripada kebangkitan mu'alaf dari etnis Tionghoa. Itu yang beberapa tahun yang lalu saya selalu berdoa kepada Allah. Karena itulah saya cukup gembira dengan adanya dai-dai dari kalangan Tionghoa, semisal Stephen Indra Wibowo yang terkenal dengan Ko Stephen, dan juga Ustadz Felix Xiao. Felix Xiao. Saya memberikan apresiasi yang cukup tinggi dan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun juga, Islam ini tidak milik satu golongan, Islam ini tidak milik satu etnis, Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Semoga konten pada kali ini memberikan inspirasi yang cukup memberikan asar yang positif bagi kita. Mari kita berlomba-lomba dalam menyebarkan agama ini. Fi ayyi ardin tato fa anta mas'ulun an islamnya. Dimanapun bumi ini Anda pijak, maka Anda semuanya bertanggung jawab terhadap keislamannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jangan lupa untuk memberikan support kepada channel saya ini dengan cara like dan komentar, subscribe, lonceng, serta bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya bilang, iya itu kalau kamu, kalau saya punya uang, bahkan kalau saya bisa pindah, saya tarik keluarga saya pindahin ke Mekah. Enakan di sana, mau ibadah tinggal dekat, melayar doang.